Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang bursa transfer pemain di Eropa dari salah satu klub besar Manchester United yang telah berhasil mendapatkan dua pemain baru. Pemain pertama asal Belanda Tyler Malacia yang bisa bermain di posisi fullback sebelah kiri yang sebelumnya bermain di Feyenoord. Pemain kedua asal Denmark Christian Eriksen yang bisa bermain di lini tengah sebagai gelandang serang yang sebelumnya bermain di Brentford. Selain dua pemain baru ini yang saya ikutin perkembangan beritanya bahwa manajemen dari Manchester United tengah berupaya mendatangkan pemain-pemain baru lainnya, diantaranya Frenkie de Jong, pemain asal Belanda dari FC Barcelona masih berusia 25 tahun, dan Lisandro Martinez, pemain asal Argentina dari Ajax Amsterdam yang masih berusia 24 tahun. Ya, artinya secara garis besar kita bisa melihatlah bahwa Erik ten Hag ini coba untuk mendapatkan pemain-pemain yang juga punya naluri bertahan yang baik. Memang Christian Eriksen adalah gelandang serang, tapi dia juga rajin untuk ikut bertahan. Dia adalah pemain yang biasanya mengandalkan permainan kolektif. Maka itu kita lihat ketika dia bermain di Brentford, permainannya cukup baik, bahkan dia sering terlibat dalam memberikan umpan kunci atau juga assist, dan dia juga bisa mengubah Brentford menjadi tim yang cukup efektif dalam urusan membangun serangan. Kemudian Tyler Malacia dia datangkan untuk mengisi posisi fullback sebelah kiri. Memang kita tahu Manchester United sudah punya Alex Telles dan juga Luke Shaw. Tapi menurut saya Alex Telles ini lebih cocok sebagai offensive fullback. Artinya dia akan lebih cocok bermain di posisi wingback. Sedangkan kita tahu bahwa Erik ten Hag lebih sering memakai formasi 4-3-3. Artinya kemungkinan dia memerlukan fullback murni yang bisa menyerang dan bertahan sama baiknya. Yang saya melihat cuplikan-cuplikan pertandingan dari Tyler Malacia bahwa pemain ini punya kecepatan dalam urusan membangun serangan dan kembali ke posisinya untuk bertahan, dan selain itu dia juga punya keterampilan teknik permainan. Jadi artinya dia juga bisa diandalkan untuk memberikan umpan-umpan yang diperlukan oleh para pemain yang nanti akan menunggu di lini depan agar bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Dan juga memang masih ada Luke Shaw. Tapi yang saya perhatikan musim lalu teman-teman, performa dari Luke Shaw itu tidak konsisten, apalagi ketika berhadapan dengan klub-klub besar. Artinya perlu pemain lainnya di posisi fullback sebelah kiri. Artinya kemungkinan besar Alex Telles akan segera dijual atau dipinjamkan ke klub lain. Christian Eriksen memang didatangkan, dan kemungkinan Frenkie de Jong juga akan bergabung ke Manchester United kan teman-teman. Seperti itulah beritanya. Terus kenapa ada Christian Eriksen, kemudian ada Frenkie de Jong juga? Jika nanti Frenkie de Jong gabung, ya, jika nanti Frenkie de Jong gabung ke Manchester United. Dan juga jangan lupa masih ada Donny van de Beek. Ya, karena menurut saya Erik ten Hag membutuhkan sosok yang senior yang juga bisa mengorganisir permainan dari lini tengah. Seperti yang tadi saya katakan, Christian Eriksen ini tidak selalu bergerak ke depan, dia juga bisa ikut bertahan, dan kemudian dia sering membagi bola langsung dari lini tengah teman-teman. Jadi artinya ini pemain yang akan lebih sering mengatur tempo permainan. Nah, menurut saya MU membutuhkan pemain seperti Eriksen yang bisa bermain tenang, bisa membagi bola lebih rapi lagi. Jadi kesannya tidak terburu-buru ketika membangun serangan. Nah, memang sih MU masih ada Bruno Fernandes. Tapi kan kita tahu juga performa dari Bruno Fernandes musim lalu jauh menurun. Produktivitasnya juga tidak sebegitu baik. Ya, artinya perlu ada pemain lain yang memberikan persaingan kepada Bruno Fernandes. Nah, itu adalah Christian Eriksen. Dan bukan tidak mungkin juga Bruno Fernandes nanti akan ditempatkan di lini depan sebagai striker palsu, atau istilah kerennya false nine. Karena kan kita sekarang tahu bahwa Cristiano Ronaldo ingin keluar dari Manchester United. Ya kan, berita updatednya seperti itu. Artinya memang Erik ten Hag sudah menyiapkan rencana jika Cristiano Ronaldo ini jadi keluar dari Manchester United, meskipun sebelumnya memang mereka telah bernegosiasi dengan Christian Eriksen. Tapi sepertinya dengan mendatangkan Christian Eriksen, ya sekarang bisa saja Manchester United melepas Cristiano Ronaldo. Tentu mereka juga perlu penggantinya di lini depan. Tapi juga jika mereka tidak mendapatkan penggantinya di lini depan, yakni striker murni, bisa saja Bruno Fernandes dimajukan ke depan sebagai striker palsu. Ya karena kita tahu Bruno Fernandes juga punya kemampuan mencetak gol yang bagus. Dia sebetulnya masih pemain yang bagus teman-teman, cuman memang terlihatlah sejak Cristiano Ronaldo itu gabung ke Manchester United, ya dia juga harus lebih sering membagi bola ke Cristiano Ronaldo. Meskipun ya dalam beberapa pertandingan kita kan juga bisa melihat, wah sepertinya nih dia nggak mau bagi bola nih ke Cristiano Ronaldo. Tapi saya pikir bukan seperti itulah. Ya dia memang mau tidak mau
perlu juga coba untuk melepaskan tendangan ya ketika dia berada dalam posisi yang ideal. Jadi jika nanti Cristiano Ronaldo keluar, ya bisa saja Bruno Fernandes ini didorong sebagai striker palsu ya, apalagi nanti kalau Manchester United tidak mendapatkan pengganti dari Cristiano Ronaldo. Karena ya sekarang kita lihat di bursa transfer, siapa sih striker yang hebat? Kan nggak banyak. Ya striker yang hebat ya sudah pindah ke Manchester City, Erling Haaland, dan juga Darwin Núñez ke Liverpool. Ya artinya sekarang Manchester United pun perlu mengandalkan pemain-pemain lain yang masih berada di skuad seperti Rashford dan juga Martial. Ya meskipun kita tahu bahwa performa dari kedua pemain tersebut tidak meyakinkan lah dalam beberapa musim terakhir. Tapi ya saya pikir mau tidak mau sekarang Erik ten Hag perlu mengandalkan pemain-pemain lain yang juga berada di skuad. Karena kan sekarang kan misi dia untuk membangkitkan Manchester United. Artinya dia perlu mengandalkan semua sumber daya pemain yang dia punya di skuad. Ya, Donny van de Beek nanti bisa diberikan porsi lebih besar untuk bermain. Christian Eriksen sudah pasti, Frenkie de Jong sudah pasti. Apalagi nanti kalau Manchester United mendapatkan Lisandro Martinez. Karena kita sama-sama tahu bahwa salah satu kelemahan Manchester United musim lalu adalah di lini pertahanan. Begitu mudah mereka kemasukan gol. Pokoknya kalau ada tim yang menyerang ke pertahanan Manchester United, tentu kita semua akan melihat kesulitan dari para pemain Manchester United dalam upaya mereka menahan gempuran dari para pemain tim lawan. Maka itu Manchester United beberapa kali kalah secara telak musim lalu, teman-teman. Dan juga masalah lainnya bagi Manchester United musim lalu adalah dalam urusan mencetak gol. Benar, Cristiano Ronaldo mencetak banyak gol bagi Manchester United musim lalu. Secara keseluruhan saja kalau nggak salah 24 gol. Karena Cristiano Ronaldo lah Manchester United tuh bisa lolos dari fase grup Liga Champions. Tapi ya nggak sehat juga hanya mengandalkan satu pemain terus-menerus untuk mencetak gol, apalagi ya kita tahu Erik ten Hag adalah pelatih yang biasa mengandalkan beberapa pemain dalam urusan mencetak gol. Ya teman-teman lihat saja lah di Ajax, dia tidak hanya mengandalkan satu atau dua pemain. Ya semua pemain harus terlibat dalam urusan membangun serangan. Artinya semua pemain juga harus punya kemampuan dalam urusan memberikan assist atau juga mencetak gol. Dia ingin membuat Manchester United bermain secara kolektif. Ya artinya pelatih ini tahu apa yang perlu dia lakukan dengan mengandalkan pemain-pemain yang bisa bermain secara kolektif. Seperti ya Christian Eriksen dan kemudian Malaysia. Apalagi kan dia sebelumnya melatih Ajax Amsterdam di Liga Belanda. Pastilah dia sudah melihatlah performa dari Malaysia yang juga sudah mulai membela tim nasional Belanda senior. Nah artinya pemain-pemain yang dipilih oleh Erik ten Hag ini murni untuk skema permainannya, teman-teman. Jadi jika nanti Cristiano Ronaldo keluar, yang menurut saya juga tentu akan merupakan kerugian bagi Manchester United ya, karena faktanya kan memang seperti yang tadi saya katakan, dia mencetak banyak gol musim lalu, tapi ya gak sehat juga jika menahan Cristiano Ronaldo. Ya pemain kalau sudah tidak ingin stay di klub, ya artinya dia sudah tidak betah, ya lebih baik untuk melepas pemain tersebut. Artinya ya sekarang ini manajemen dari Manchester United sudah harus mencari klub baru bagi Cristiano Ronaldo. Ya tentu agennya akan melakukan pekerjaannya, tapi manajemen dari Manchester United pun perlu mencari agar segera bisa melepas dia dan mendapatkan penggantinya pada saat memang sekarang jendela transfer masih dibuka, teman-teman. Jadi artinya sekarang prioritas lainnya dari Erik ten Hag setelah dia mendapatkan dua pemain yang bisa bermain satu di lini pertahanan dan juga satu di lini tengah, dia perlu mencari striker. Memang ada rumornya bahwa kemungkinan Anthony akan bergabung ke Manchester United, apalagi jika Cristiano Ronaldo hengkang. Ya artinya ya ada nih planning dari Erik ten Hag untuk memainkan Bruno Fernandes sebagai striker palsu di depan. Ya tinggal kita tunggu saja realisasi dari hal tersebut. Ya paling tidak untuk sementara Manchester United sudah mendapatkan dua pemain baru, dan feeling saya dua pemain baru lainnya akan segera mereka dapatkan di pertengahan bulan Juli ini. Dan saya harapkan mereka mendapatkan pemain-pemain baru yang berkualitas agar nanti persaingan di Liga Premier Inggris musim depan akan semakin seru juga. Jadi gak hanya melibatkan Liverpool atau Manchester City, ya kalau bisa melibatkan juga lah Arsenal dan juga Manchester United. Ya sementara ini Arsenal unggul sih dari Manchester United dalam transfer pemain. Tapi ya meskipun terlambat, ya yang penting MU mendapatkan pemain-pemain sesuai dengan pilihan Erik ten Hag. Ya perlu mendengarkan Erik ten Hag juga. Dan feeling saya Erik ten Hag bisa sukses di Manchester United, teman-teman. Dia adalah pelatih yang akan membuat perubahan yang signifikan, yang membuat Manchester United menjadi tim yang efisien dan efektif, dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua pemain. Jadi mereka akan bermain sebagai satu unit. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.